got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kenalin, nama aku Aruna Putri Maharani. Aku mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati, NPM aku 1210250. Jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang materi human capital. Apa sih human capital itu? Yuk simak videonya, jangan di skip ya. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, atau sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang, yaitu untuk belajar, yaitu kecerdasan imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial atau misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yang terdiri dari modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tanggapan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu ada 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Lalu ada borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Lalu ada bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind atau mengikat, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Lalu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada tingkat kompetensi, yaitu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data yang mengambil tindakan koleksi. Lalu ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama,
Karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memberi layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, kemampuan tidak spesifik untuk berbisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Lalu ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer dari bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke, jadi segitu aja materi yang mau aku jelasin. Jangan lupa like, comment, and share. See you next video. Bye-bye.